silakan ceritakan kronologis dari Ucap. Saya Ibu Silvi sebagai ibu dari korban yang bernama Aditya Cahya Kusuma. Kalau kronologisnya, awalnya anak saya beli rokok ke warung Madura yang 24 jam. Nah dari situ dia mulanya dijegat dulu, katanya dihadang motornya, terus dicekek, terus dihajar katanya. Terus korban sempat pulang dulu, terus bilang ke pamannya, dia bilang katanya apa, adik dijegat mang katanya gitu sama bocah jembatan 2 katanya gitu. Nah, terus mamanya bilang gimana bocahnya katanya kan gitu, di jembatan 2 mang katanya gitu. Ya udah ayo samperin, emang masalahnya apa nggak tahu katanya gitu, ya nggak tahu mang katanya. Terus kata mamanya ya udah ayo samperin. Nah berangkatlah si almarhum ini sama mamangnya. Nah pas di sampai tempat kejadian, awal mulanya pamannya dulu yang ngehampirin sekelompok anak muda itu, terus nanya siapa yang tadi ngehadang keponakan gua katanya gitu. Nah dari salah satu anak muda itu bangun gua katanya gitu. Nah dari situ ditanya masalahnya, emang masalahnya apa katanya gitu ya. Terus tiba-tiba temennya yang lain bangun katanya. Nah dari situ terus cekcok terus langsung terjadi gitu aja, kata pamannya juga terjadi, jadi dibagi dua, yang ngeroyok pamannya sama yang ngeroyok si almarhum. Cuman memang yang ngeroyok si almarhum ini lebih banyak, dan yang bawa senjata tajam itu juga ke yang bagian si almarhum. Nah mamanya juga posisinya nggak tahu, maksudnya kalau si almarhum itu di bagian si almarhum itu ada yang bawa senjata. Cuman taunya pas orang-orang itu pergi katanya korban udah tergeletak. Nah dari situ baru pamannya tahu katanya kalau udah dibacok keluar khususnya. Terus dan menurut saksi mata, ada saksi mata juga katanya memang waktu dianiaya juga memang nggak ada perlawanan dari korban juga, cuman mereka tetap ngebacok katanya dua kali yang dilihat itu, cuman memang nggak tahu bagian apanya. Terus yang lainnya ada yang injek kepalanya, kakinya, tangannya. Dan terus waktu otopsi juga dinyatakan sama dokternya, jadi luka bacoknya itu ada di bagian pinggang sama di bagian kaki. Jadi yang mengakibatkan meninggalnya itu pendarahan. Terus sama pihak polisi juga ditetapkan katanya sekarang pelakunya ada 11 orang. Tapi kita pihak keluarga dari 11 orang itu satupun kita nggak ada yang tahu siapa pelakunya, Pak. Maksudnya intinya gini, kalau kita pihak keluarga itu cuma mau tahu siapa sih yang udah ngelakuin, maksudnya gitu. Nggak apa-apa nggak ditemuin sama pelakunya, nggak apa-apa, yang penting kita pihak keluarga tuh tahu dari 11 orang ini siapa yang udah melakukan itu. Alasan pihak polisi apa, Bu? Nggak boleh tahu. Kalau yang minta ketemu katanya memang sudah aturan tidak boleh dipertemukan katanya. Dari pihak keluarga korban ketemu pelaku itu memang udah aturannya nggak boleh katanya. Sampai saya minta, ya udah Pak, minta nama-namanya aja dari 11 orang ini. Buat apa katanya gitu. Yang penting 11 orang ini udah di dalam sel katanya, gitu aja sih Pak. Polisi itu? Polisi. Namanya apa tahu? Namanya Pak apa sih Pak? Pak apa yang lupa saya? Pak Darmawan. Pak Darmawan. Dari Polres Bogor, penyidiknya Bapak Darmawan. Ya. Jadi intinya dari awal kita sih pihak keluarga mungkin gini Pak, awalnya mungkin sekarang masih berduka, kita tunggu sampai 7 hari lah, mungkin nanti 7 hari ada kabar lah, maksudnya gimana perkembangan sampai mana, atau
atau gimana, nggak ada sama sekali. Sampai kan motor almarhum juga sama HP-nya sampai sekarang juga belum ada titik terangnya Pak, karena memang di kejadian itu hilang juga motornya sama HP-nya. Tapi kata pihak polisi dari 11 yang di dalam ini, mereka nggak ada yang mengakui, nggak ada yang tahu katanya gitu. Kejadiannya kapan, Bu? Tanggal 27 Oktober, Minggu, sekitar jam 2.30 dini hari nih Pak. Karena waktu itu posisinya saya dapat dikabarin itu jam 3. Tapi posisi korban lagi di perjalanan, katanya dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Berjati. Islam. Oh, Islam. Iya. Jalan baru. Iya, cuman memang sampai ke rumah sakit dinyatakan udah meninggal. Ini lokasinya itu jembatan 2 Cilebut. bukan? Jembatan 2 Cilebut. Cilebut, iya. Rumah ibu di Cilebut. Ya Cilebut juga, cuman saya maksudnya Kota Madia Pak Sukarsmi. Ya, kalau TKP maksudnya kan dia kabupaten. Kabupaten. Cuman memang ngelewatin. Tapi apa betul Bu, itu rangkaiannya yang terjadi itu diawali dengan COD handphone apa ya? Enggak, bukan. Oh, bukan ya. Memang si korban ini memang beli rokok Pak. Beli rokok. Beli ya? rokok. Dari pengakuan si Mama kan sadar Iya, pasti. iya. Ada nggak yang kenal? Ada. Siapa, Bu? Ya itu yang 2 orang itu katanya. Nah terus ada sepupunya korban yang kan ditanya sama sepupunya korban, Mang katanya, inget gak mukanya katanya, inget katanya 2 orang itu yang atas nama, saya nggak tahu ya apa nama aslinya, cuman namanya yang satu Gatan katanya, yang satu Bonge. Itu pun mamangnya tahu setelah dikasih lihat fotonya sama yang sepupu korban ini bukan Mang katanya, anaknya. Iya ini. Nah makanya waktu bikin laporan ke polisi berdasarkan itu juga dari foto yang sepupunya itu, makanya jadi tahu terduga pelakunya. Dan minggu paginya polisi langsung bergerak dari yang mulanya 4 terduga. Dari 4 terduga itu memang semuanya memang udah nggak ada di rumah dari 4 orang itu. Kejadian sama tindakan polisi selang berapa jam? Berapa jam ya Pak? Soalnya kayaknya nggak terlalu lama sih Pak, cepet juga karena posisinya korban dibawa ke rumah itu pas azan subuh, terus mungkin sekitar jam 7 atau jam 6, saya juga karena nggak tahu ya Pak, nggak ingat. Bapaknya korban sama pengurus setempat sama babinsa dari kelurahan juga bikin laporan, terus langsung sih Pak tapinya bergerak, ada yang olah TKP, ada yang langsung ke rumah-rumah yang terduga ini, ada yang ke rumah duka juga buat namanya ngiring otopsi si korban ya. Sekarang keadaan Mamang gimana, Mamang si korban? Alhamdulillah sehat, baik. Baik ya. Harapan Ibu terhadap aparat Polres Kabupaten Bogor apa? Kalau harapan saya Pak, intinya saya mah cuman minta pelaku dihukum yang timpalah, yang seberat-beratnya. Karena kalau ditanya apa balasan yang paling pantas untuk menghilangkan nyawa, saya rasa nggak ada Pak, selain nyawa dibayar nyawa, iya kan. Saya cuma minta ke pihak Bapak polisi juga, maksudnya tolonglah sedikit terbuka sama pihak keluarga korban, maksudnya minimal dikasih tahu lah 11 orang ini siapa pelakunya yang sudah melakukan itu aja sih Pak. Kita nggak minta lebih, karena selebihnya kita pasrahkan ke pihak yang berwajib, karena memang ini negara hukum, gitu aja sih. Baik, terima kasih Ibu. Respon alhamdulillah. Saya minta supaya penanganan dilakukan dengan secara cepat, tepat, karena kita takut berlarut-larut dan sehingga nanti permasalahan ini jadi tidak nyaman. Kenapa? Karena keluarga kan merasa kehilangan, kan? Alhamdulillah respon mereka itu baik dan langsung dijalankan. Sampai hari ini saya komunikasi, saya tanyakan sejauh mana prosesnya, kemudian sudah berapa orang yang ditangkap, kemudian apakah ada yang dilepaskan segala macam. Dia bilang yang ditangkap itu sebanyak 20 orangan.
Tapi setelah diperiksa, memperhatikan semua kejadian-kejadian, yang ditetapkan 11 tersangka. Seperti itu. Jadi hari ini tepatnya nanti sekitar jam 2 akan dilakukan rekonstruksi. Nah, itu dilakukan di Polres. Yang tadinya saya pikir di tempat lokasi kejadian. Nah, ternyata mungkin karena keamanan ya, situasi kondisi, jadi sehingga rekonstruksi dilaksanakan di